Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Rahmawati, mahasiswi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas gizi tentang pencegahan anemia. Sebelum itu, mari kita bahas dulu apa itu anemia. Apa itu anemia? Anemia adalah suatu keadaan di mana berkurangnya sel darah merah atau eritrosit dalam sirkulasi darah atau massa hemoglobin, sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan. Dalam pengertian lain, anemia merupakan penyakit yang terjadi karena konsumsi zat besi pada tubuh tidak seimbang atau kurang dari kebutuhan tubuh. Kapan terjadinya anemia? Nah, yang pertama yaitu pada remaja usia 12-13 tahun yang hemoglobinnya yaitu kurang dari 12 gram per desiliter. Nah, yang kedua ada yaitu perempuan usia 15 tahun ke atas. Hemoglobinnya yaitu kurang dari 12 gram per desiliter. Yang ketiga yaitu ada laki-laki usia 15 tahun ke atas, yaitu hemoglobinnya kurang dari 13 gram per desiliter. Lalu, gejala anemia bagaimana? Yang pertama yaitu 5L, lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Yang kedua yaitu sakit kepala dan pusing. Yang ketiga, mata berkunang-kunang. Yang keempat, mudah mengantuk. Yang kelima, cepat capai dan sulit berkonsentrasi. Yang keenam yaitu secara klinis ditandai dengan pucat pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangan. Selanjutnya yaitu ada dampak anemia. Yang pertama yaitu menurunnya daya tahan tubuh, sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi. Yang kedua yaitu menurunnya kebugaran tubuh dan ketangkasan berpikir, karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Yang ketiga yaitu menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja atau kinerja. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan anemia itu apa? Selanjutnya, mari kita bahas asupan gizi yang baik dalam pencegahan anemia. Pertama, ada makanan pencegah anemia. Mari kita bahas apa saja makanan pencegah anemia. Makanan pencegah anemia yang pertama yaitu ada zat besi. Zat besi terdapat dalam daging sapi, bayam, kacang hijau, brokoli, hati ayam, dan sapi, susu kedelai, dan tempe. Zat besi sangat berperan dalam mencegah anemia. Kebutuhan zat besi pada remaja putri yakni sekitar 11-18 mg per hari. Zat besi dapat tergantung dalam hati ayam mencapai 15,8 mg, bayam berkisar 5,7 mg, tempe yaitu sekitar 4,9 mg. Yang kedua yakni vitamin B6. Makanan pencegah anemia yang mengandung vitamin B6 yaitu ada susu, buah bir, salmon, tuna, telur, kacang-kacangan, daging sapi, pisang, dan alpukat. Kebutuhan vitamin B6 yakni 1,2 sampai 1,3 gram per hari. Dalam buah bir mengandung 0,4 gram vitamin B6 dalam per buah. Yang kedua ada salmon mengandung 1,2 mg per 170 gram ikan salmon. Yang ketiga, pisang mengandung 0,8 mg per 225 gram pisang. Yang keempat ada alpukat itu seberat 150 gram mengandung 0,4 mg vitamin B6. Selanjutnya yaitu ada vitamin B12. Makanan pencegah anemia yang mengandung vitamin B12 yakni ada susu, ikan laut, kepiting, yogurt, telur, daging ayam, dan daging sapi. Kebutuhan vitamin B12 yakni 1,8 sampai 2,4 gram per hari. Sekitar 85 gram kepiting mengandung 1 mg vitamin B12. Setiap 85 gram ikan sarden mengandung 0,75 mg vitamin B12. Sekitar 225 gram yogurt rendah lemak mengandung 1 mg vitamin B12. Selanjutnya yaitu ada asam folat. Makanan pencegah anemia yang mengandung asam folat yakni kacang-kacangan,
biji-bijian, brokoli, bayam, telur, alpukat, jeruk, dan papaya. Kebutuhan asam folat yakni 400 mikrogram per hari. Asam folat digunakan untuk pembentukan sel dan sistem saraf, termasuk sel darah merah. Asam folat berperan penting pada pembentukan DNA dan metabolisme asam amino dalam tubuh. Kekurangan asam folat dapat mengakibatkan anemia karena terjadinya gangguan pada pembentukan DNA yang mengakibatkan gangguan pembelahan sel darah merah sehingga jumlah sel darah merah menjadi kurang. Selanjutnya yaitu kandungan vitamin C. Makanan yang mengandung vitamin C berperan penting dalam penyerapan zat besi dalam tubuh. Berikut makanan yang mengandung vitamin C. Yang pertama ada jambu biji, mangga, papaya, brokoli, kiwi, paprika, stroberi, dan tomat. Anemia dapat dicegah dengan cara meminum tablet tambah darah. Tablet tambah darah merupakan tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat. Konsumsi tablet tambah darah 1 minggu sekali baik untuk mencegah anemia. Ada makanan yang menghambat penyerapan zat besi. Apa saja? Pertama, ada kopi, yang kedua teh, dan ketiga susu. Mengkonsumsi makanan tersebut jangan saat makan atau setelah makan. Sebaiknya diberi jeda 30 menit sampai 1 jam setelah makan, agar makanan yang kita telah makan dapat tercerna dengan baik di dalam tubuh. Selanjutnya, ada kebiasaan yang tidak baik yang dapat menyebabkan anemia, yaitu pola makan yang tidak baik. Yang pertama yaitu ada kualitas makanan berkurang. Hal itu biasanya dilakukan yaitu sering memakan junk food atau makanan manis. Yang kedua, makan tidak teratur. Makan tidak teratur atau sering menunda makan dapat menyebabkan anemia loh. Selanjutnya yang ketiga, jumlah makan yang dikurangkan. Nah, biasanya diet yang salah dapat menyebabkan anemia. Selanjutnya, mari kita bahas pola makan yang sehat. Cara yang pertama yaitu dengan menerapkan tumpeng gizi seimbang. Apa saja sih tumpeng gizi seimbang? Yang pertama, sumber zat tenaga, yaitu berupa padi-padian, umbi-umbian, serta tepung-tepungan yang mengandung karbohidrat, digambarkan di dasar tumpeng dan diperlukan porsi yang paling banyak, yaitu 3-4 porsi per hari. Yang kedua yaitu ada sumber zat pengatur, yang berupa sayuran dan buah dan mengandung vitamin dan mineral, serta pangan. Digambarkan di tengah tumpeng dan diperlukan dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan sumber zat tenaga, yaitu 3-4 porsi sayuran dan 2-3 porsi buah per hari. Yang ketiga, yaitu ada sumber zat pangan, itu berupa kacang-kacangan, makanan hewani, dan hasil olahan, termasuk susu dan telur dan makanan yang mengandung protein dan kaya zat gizi lainnya. Misalnya, daging merah, hati, susu, telur, digambarkan pada bagian atas tumpeng dan diperlukan lebih sedikit dibandingkan dengan sumber zat pengatur, yaitu 2-4 porsi per hari. Yang keempat, yaitu bahan tambahan, yaitu bahan tambahan seperti minyak, gula, dan garam, ditempatkan pada puncak tumpeng dan jumlah kebutuhannya seperlunya saja. Cara yang kedua yaitu dengan menerapkan isi piringku saat makan. Dilihat pada gambar bahwa terdapat 4 porsi yang terdapat di dalam isi piringku, yaitu ada lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, dan sayuran. Isi piringku tersebut adalah sajian sekali makan untuk setiap makanan yang akan kita makan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.